Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yang berjudul kantor konvensional dan kantor virtual. Video ini membahas tentang kantor virtual yang perbedaannya sama konvensional. Analisis. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari FP3 Purwakarta. Dan ini berikut pengertian kantor virtual. Kantor virtual adalah layanan atau sistem kerja yang memungkinkan seseorang atau perusahaan menjalankan aktivitas perkantoran tanpa memiliki ruang fisik, tetap semua kegiatan administrasi, komunikasi, dan koordinasi dilakukan secara online dengan bantuan teknologi informasi. Dan ini berikut foto gambar tersebut. Analisis kantor virtual. Kantor virtual merupakan bentuk inovasi administrasi modern yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan fungsi kantor fisik. Tujuannya agar pekerjaan tetap berjalan efisien, fleksibel, dan hemat biaya, meskipun pegawai bekerja dari lokasi berbeda. Perbedaan kantor konvensional dan kantor virtual. Kantor konvensional memiliki gedung atau ruangan fisik tetap. Karyawan harus hadir langsung ke tempat kerja. Dilakukan secara tatap muka langsung. Biaya tinggi sewa gedung, listrik, peralatan transportasi. Dokumen fisik, arsip disimpan di kantor. Kantor virtual tidak memiliki lokasi fisik tetap. Aktivitas secara online. Biaya rendah karena tidak perlu gedung fisik. Dilakukan lewat internet, email, chat video, call, kerja online. Dokumen digital disimpan di cloud server online. Kelemahan kantor virtual, kurangnya interaksi langsung. Tergantung pada teknologi dan internet. Resiko keamanan data, kurangnya kebersamaan dan budaya perusahaan. Kurangnya interaksi langsung adalah komunikasi hanya lewat online bisa menimbulkan miskomunikasi dan mengurangi rasa kebersamaan tim. Ketergantung pada teknologi dan internet adalah jika terjadi gangguan internet atau server, pekerjaan bisa terhenti. Risiko keamanan data. Dokumen dan informasi penting disimpan secara digital, berisiko diretas jika sistem keamanan lemah. Kurangnya kebersamaan dan budaya perusahaan. Yaitu sulit untuk kerjasamanya, yaitu sulit memantau kinerja karyawan, pimpinan sulit memastikan apakah karyawan benar-benar produktif. Dan ini berikut kelemahan kantor konvensional. Biaya operasional tinggi, keterbatasan fleksibilitas waktu dan tempat, ketergantungan pada dokumen fisik, kurangnya efisien untuk pekerjaan. Biaya operasional tinggi adalah kantor konvensional memerlukan biaya besar untuk sewa gedung, listrik, air, peralatan, kebersihan, dan transportasi karyawan. Semua ini membuat pengeluaran perusahaan menjadi lebih besar. Keterbatasan fleksibilitas waktu dan tempat. Pegawai harus datang dan pulang sesuai jam kantor tertentu. Hal ini bisa membuat pekerjaan terus kaku dan sulit menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi atau keadaan mendesak. Ketergantung pada dokumen fisik. Semua kegiatan harus dilakukan di kantor. Jika karyawan tidak bisa hadir, misalnya karena sakit atau jarak jauh, pekerjaan bisa terhambat karena tidak bisa dilakukan dari luar kantor. Kurangnya efisien untuk kerjaan. Proses kerja biasanya lebih lambat karena masih menggunakan cara tradisional seperti dokumen kertas, tanda tangan manual, dan rapat langsung. Hal ini membuat waktu dan biaya lebih banyak terpakai
dibandingkan sistem digital yang serba cepat. Kelemahan kantor virtual, biaya personil lebih hemat, fleksibilitas tinggi, efisien waktu, dokumen digital mudah akses, ramah lingkungan, akses talenta global. Kelebihan kantor konvensional, interaksi langsung antar karyawan, komunikasi lebih mudah, pegawai lebih efektif, lingkungan kerja profesional, koordinasi cepat, keamanan data fisik, yaitu pasti aman. Demikian presentasi dari PPT saya yang berjudul Kantor Profesional dan Kantor Virtual. Saya berharap informasi yang telah sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai kantor virtual dan kantor konvensional. Ini presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.